Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat lain yang tidak mungkin kita ungkapkan satu-satu, sehingga pada kesempatan siang hari ini, siang berbahagia ini, kita sama-sama bertemu, berkumpul di ruangan kelas aula kita, yaitu kelas 5C, untuk bersama-sama mengikuti pemaparan berbagi dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Haina Sakina. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yaya Siti Rodia SAG yang sedang mengikuti rapat di beberapa tempat, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Abdul Razak MSPD dan Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir. Mohon maaf tidak mengucapkan atau menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Abdul Razak SPD yang tidak tepat saya persilakan. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersyukurlah Muhammad wa nasta'in di seluruh astaghfirullah wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian, wabil khusus pada Ibu Iin, Ibu Haina Sakina yang dalam hal ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena Indonesia atas rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh nikmat dan penuh barokah ini. Selanjutnya Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada sakit dan lain hal. Sehingga dalam hal ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan semua peserta diharapkan aktif dalam kegiatan ini, karena ini menunjang untuk kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata daripada budaya positif. Saya rasa dari saya itu saja penyampaian ini, mudah-mudahan kita semua selalu bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Razak SPD yang telah memberikan sambutan dalam acara pemaparan berbagi aksi nyata. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, mari kita dengarkan dan kita simak pemaparan berbagi aksi nyata modul 1.4 dari Ibu Haina Sakina. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Bapak Ibu semua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya Allah, karena berkat rahmat dan limpahan karunia kita bisa bertemu dalam kegiatan lintasan ya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salam kepada yang
Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kita di sini ini adalah bersama-sama belajar. Ya, bukan berarti saya lebih baik. Ini lebih karena ilmu aja yang kita sudah dapat lebih dulu dari ini. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling sharing, kita sama-sama untuk membuka wawasan kita, membuka diri kita. Dari mana seharusnya kita bisa menerapkan ilmu yang ada dalam kegiatan dalam guru pengalaman. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa menjelaskan kepada guru kita dan terutama juga teman-teman guru kita yang lain. Jadi kita bisa maju bersama, bergerak bersama, bergerak bersama dan kemudian menggerakkan juga. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelumnya biar agak semangat, kita punya semangat dulu kan ya. Nah, kayaknya udah mulai ngantuk gitu ya. Emang jamnya jam-jam harus maju gitu ya. Ngantuk gimana gitu ya Pak ya. Mari kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih atas semangatnya. Ya baik Bapak Ibu, saya akan mengatakan sedikit tentang budaya positif. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Pasti udah pada tahu lah ya, saya hanya Sabrina dari SD Rambutan Pagi, kemudian berapa. Kemudian apa itu di budaya positif juga akan banyak belajar tentang yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan sumber restitusi. Ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari bersama, kita sharing bersama tentang budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dalam paradigma baru. Bapak Ibu, di dalam guru penggerak ini banyak ilmu baru yang benar-benar kita bisa membuka wawasan kita. Salah satunya ini dalam merubah paradigma kita terhadap pendidikan itu sendiri. Kita banyak belajar dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan, bahwa menurut beliau pendidikan itu kita harus menuntut siswa-siswi kita untuk menjadi seseorang yang bisa mandiri, tegak, berdiri di atas kakinya sendiri sesuai dengan keadaan alam dan keadaan zaman. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar yang berhasil. Kemudian ada beberapa miskonstruksi tentang teori kontrol. Yang pertama, selama ini kita meyakini bahwa guru itu mengontrol murid, gitu ya. Kemudian ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada miskonstruksi lagi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi ini adalah miskonstruksi kita tentang bagaimana kita mengontrol anak kita. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon kita selama ini memakai ini ya, stimulus respon. Nah ini kita akan ubah jadi teori kontrol. Ada realitas, kemudian kita sama. Sementara kalau teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan anak ternyata berbeda. Kalau stimulus respon berpendapat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sementara kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu lurus respon. Tapi ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon juga mengatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau teori kontrol kita mengubah menjadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian bisa ada pada saat mengontrol gagal. Sementara kalau teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian adalah stimulus respon berpikir bahwa model berpikir tentang salah. Sementara kalau teori kontrol itu berpikirnya model berpikir menang atau win solution. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menempatkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan diri tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sementara sebagai pendidik, tujuannya kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga anak-anak berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku orang lebih baik. Jadi maksudnya disiplin positif ini bagaimana kita memberikan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kita, bukan dari motivasi eksternal. Nah, apa itu motivasi intrinsik dan kenapa nanti kita bisa bahas berikutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang menjadi salah satu landasan kita untuk menciptakan budaya positif. Ya, ini ada beberapa pendapat atau landasan dari sebuah organisasi yang bisa menjadi acuan juga buat kita menciptakan budaya positif. Kalau di kita sekarang di pendidikan kita tentang pendidikan Pancasila ya, kita mau mencapai anak-anak yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Seperti teman-teman tahu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan beralitis. Sementara kalau IDO Primarius Program, dia punya nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi pendapat landasan untuk the seven essential virtuous, yaitu dia menginginkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah bagian dari acuan yang mau kita terapkan ke anak-anak kita. Jadi kita mau anak-anak atau generasi yang seperti apa? Begitu. Masih ingat topik profil Pancasila Bapak Ibu? Ayo kita coba deh, biar semangat. Topik profil pelajar Pancasila. 2 kreatif, 3 mandiri, 4 bernama kritis, 5 bineka tunggal, 6 gotong royong, 1 sampai 6. Yes. Luar biasa. Kalau ngobrolnya sama lagu ini, insya Allah ya anak-anaknya jadi keluar. Tapi guru-guru kelas 1 masih fresh banget ya. Nah, guru kelas 1 baru dicas 10 hari. Oke, kita lanjut ke teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi
biasanya seseorang untuk melakukan sesuatu hal motivasinya ini, 3 hal ini gitu. Nah, kita harus ciptakan yang mana nih buat anak kita, gitu ya. Yang pertama dan kedua ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian kalau yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik dari dalam. Jadi kita berubahnya itu memang karena kita mau berubah. Itu bukan karena dipaksa, bukan karena mau dapat hadiah, bukan karena mau dapat imbalan dan sebagainya. Itu maksudnya. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi orang mau melakukan apa karena memang ini memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Ada berapa kebutuhan dasar kita? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Penguasaan itu adalah tentang harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, ada memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima itu seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya itu biasanya anak-anak kalau di kelompok suka maunya sama ini gitu, karena memang itu bagian dari kebutuhan dasar dari anak-anak. Kemudian ada ingin kebebasan. Kebebasan ini biasanya mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini yang dimaksud kebebasan. Sementara kalau kesenangan, biasanya kebutuhan itu seperti bermain, kemudian humor, antusiasme, dan tertawa. Dan sedangkan untuk bertahan itu tidak pasti kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia yang orang itu pasti ingin mencapai ini semua. Makanya ini nggak bisa lepas juga dari pendidikan kita untuk anak-anak kita. Kita harus perhatikan juga di kebutuhan dasar dari siswa-siswi kita. Nah ini yang masih nyambung dalam perilaku tadi ya, maksudnya perilaku manusia. Jadi yang pertanyaan eksklusif tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik tadi ya, dari luar gitu. Jadi orang bergerak karena takut hukuman. Orang bergerak karena ingin dapat penghargaan. Dia mau melakukan karena ingin dilihat orang. Makanya sekarang mungkin banyak orang bikin konten-konten dalam salah satu motivasinya bisa aja mungkin supaya dapat uang, supaya ini dan sebagainya. Ini biasanya yang disebut dengan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian sementara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini berasal dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi orang mau berubah bukan karena biar diuji sama kepala sekolah. Kita mau berubah memang karena kita ingin berbuat sesuatu, kita ingin menjadi sesuatu dan bisa bermanfaat buat orang lain. Itu keluar dari dalam diri kita. Ibaratnya nanti ada orang yang memberi penghargaan atau ada orang yang mencemooh dan sebagainya, nggak ngaruh gitu, nggak bakal kita jadi down atau kita jadi tinggi hati, tidak gitu. Tapi semua lebih karena memang ya kita sadari sendiri gitu, jadi kita yakini sendiri. Nah kita akan ciptakan anak-anak yang seperti ini. Dia berbuat benar-benar memang karena motivasi dirinya, karena memang saya mau berprestasi, karena memang saya mau berkata jujur sesuai dengan hati nurani. Apa itu hukuman? Hukuman ini biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan biasanya hukumannya tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman
segi fisik atau psikis. Sementara konsekuensi ini bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi adalah proses untuk memperbaiki kesalahan. Sebuah proses juga kolaborasi yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri, menciptakan kondisi bagi murid. Lanjut dengan 5 fungsi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini biasanya posisi yang ada di dalam diri kita ketika kita menangani murid-murid kita, gitu ya. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, misalnya murid kita menghadapi sebuah masalah, kemudian kita menanganinya, modelnya ada yang 5 poin ini. Ada yang seperti penghukum, kemudian ada yang membuat merasa bersalah, ada yang berperan sebagai teman, seperti teman, ada yang memantau, ada yang manajer. Nah, biasanya apa aja sih kata-kata yang terucap dari kita ketika kita menjadi penghukum, atau kita menjadi pemantau, atau kita sebagai manajer? Contohnya seperti ini. Kalau penghukum biasanya bicaranya patuhi aturan saya, atau awas. Jadi saklek gitu ya Pak, gitu. Terus kemudian kamu selalu saja salah. Kalau kita ada keluar kata itu berarti ada jiwa penghukum di diri kita, gitu ya. Pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Pasti paling tidak pernah gitu ya kita melakukan seperti itu gitu. Kemudian kalau untuk merasa bersalah, biasanya ucapannya contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kata-kata seperti ini. Jadi kan selesai gitu ya, jalan balik lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kalau jadi anak tuh ngerasa, kalau kita ucapkan ini anak jadinya merasa salah gitu. Dia jadi kayak nggak bisa move on gitu. Iya saya salah gitu. Ini kalau kita mengucapkan kata ini itu ternyata menimbulkan efek ke anak yang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi bapak ya. Kalau kita udah menggunakan kata-kata itu, berarti kita mendapatkan posisi kita untuk kita sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi ini adalah posisi kita sebagai teman. Sebenarnya kalau pemantau biasanya kata-kata yang keluar dari kita adalah peraturan, ya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang ya. Jadi anak ada konsekuensinya, tapi anak sudah melihat sendiri apa konsekuensinya itu, dan biasanya harus dilaksanakan konsekuensi itu pemantau. Nah, yang kelima ada posisi kontrol manajer. Biasanya kata-kata yang diucapkan oleh jika kita berada dalam posisi manajer itu apa yang kita yakini. Jadi kita tanyakan lagi di awal sekolah itu, di awal pembelajaran pasti kita pernah bikin peraturan, kesepakatan, dan sekarang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi apa yang kita yakini dari kelas kita. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Seperti kata-kata yang muncul biasanya dari diri kita. Jadi kalau fungsi kontrol, anak juga dikembalikan untuk bisa menyelesaikan posisi masalahnya sendiri. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Ya, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu menunjukkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis atau makna. Jadi kalau ada keyakinan kelas itu kan keluarnya dari kesepakatan bersama yang dari kelas itu dengan anak-anak itu. Nah ini dasarnya itu lebih kepada apa yang sudah kita yakini, nilai-nilai apa yang mau kita ambil, nilai-nilai universal apa yang mau kita terapkan dalam kelas kita. Anak dikembalikan ke situ.
Nah, ini proses menentukan keyakinan kelas di sekolah. Jadi kalau bikin keyakinan kelas bersifat lebih abstrak berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian bentuknya positif, sedikit saja, jadi mudah diingat, jangan panjang, nggak usah panjang-panjang. Kemudian sesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga ikut berpartisipasi agar lebih menyatu dengan keyakinan kelas itu. Dia lebih bertanggung jawab, anak-anak lebih bertanggung jawab dengan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Tentunya setiap model itu keyakinan akan ketika nanti muridnya beda lagi akan berubah lagi atau beda lagi. Jadi kita tetap harus terus tinjau. Kira-kira nanti kalau udah 6 bulan anak-anak bisa ditambah lagi nggak ya keyakinan kelasnya untuk mencapai anak-anak yang lebih hebat lagi. Kemudian kita di segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Dia adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah anak-anak agar anak-anak bisa kembali atau kuat menghadapi masalah-masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tentunya. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana tahapannya? Segitiga restitusi, tahapan menstabilkan identitas itu sekilas ya. Bekerja untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional sehingga ia mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi pada kondisi menstabilkan identitas ini, bagaimana kita mengubah kondisi anak yang terpuruk karena kesalahannya, dia jadi kuat, dia jadi stabil, seperti itu. Nah, contoh responnya yang bisa kita ucapkan ke anak adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Kemudian saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Ini yang bisa kita katakan ke anak-anak untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini merupakan sebuah proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak. Bukan berarti mengeluarkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid. Jadi kita harus tahu dulu nih alasan murid kenapa melakukan kesalahan itu, seperti itu. Jadi kita beri ruang dia untuk bercerita, mengeluarkan unek-uneknya kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Biasanya yang kata-kata yang bisa kita ucapkan adalah kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Ada juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berarti ada input juga di situ ya dari guru buat anak-anak. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika menanyakan keyakinan adalah sebuah proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya, dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Biasanya kata-katanya dari kita adalah nilai apa yang kita percaya dan apa keyakinan kelas kita. Jadi kita mengembalikan ke anak supaya dia bisa menghubungkan perlakuannya itu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Baik, ini mungkin saya beri contoh sedikit ya proses restitusi yang sudah dilakukan.
nama sekolah itu sebagai kesalahan. Jadi kalau kesalahan itu memang sampai proses memang berbeda. Ini yang lebih penting adalah ini menstabilkan identitas ya, proses menstabilkan identitas pertama. Alasannya, validasi tidak ada yang salah ya. Jadi ada siapa yang tidak melanggar. Ini itu kan penting ya. Penting dan kita bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini kemudian keyakinan ini. Kamu bisa menghargai kamu dan kamu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Baik beneran, terus semangat lagi ya. Tadi untuk belajarnya, karena tidak mungkin ketemu sama. Masih dia sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dara kelas 9C. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi oleh guru dalam menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji tidak akan pernah ke sekolah dan saya menjadi orang yang tepat waktu. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus kedua ya.
itu adalah contoh resolusi yang sudah saya lakukan ke anak saya terhadap permasalahan yang menghadapi narkoba itu. Kira-kira kayaknya segitu aja deh ininya. Ya, terima kasih untuk pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih. Baik, silakan kemudian. Nanti aja kan. Terima kasih Bu In untuk paparan mengenai budaya positif. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimanakah ya solusi yang harus kita atasi? Karena seringkali begini, kita akan bekerja atau kita akan fokus pada tugas kita masing-masing, ya. Sedangkan kita ini satu sekolah yang satu kesatuan gitu. Tentu saja yang kita hadapi bukan hanya murid kelas kita saja. Kalau tadi kan diskusi itu di lingkaran kelas kita, tapi seringkali kita jumpai adalah anak kita itu bermasalah bukan hanya dengan teman satu kelas, gitu kan ya. Kadang-kadang istirahat, yang main di luar, tiba-tiba awalnya canda, lama-lama saling mengejek, gitu. Nah, kira-kira kalau dari hal yang tadi disampaikan Ibu ya, yang ingin saya tahu bagaimana sih baiknya ya kita mau kalau tadi ada kesepakatan kelas gitu kan, nah bagaimana kita semua dalam satu sekolah itu membuat suatu kebijakan bersama gitu ya untuk menghadapi permasalahan anak yang ketika dia bersentuhan atau bermasalah dengan siswa atau murid di kelas lain seperti itu. Nah ini kan sering terjadi gitu. Nah bagaimanakah ya kesepakatan itu kita buat dalam sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih kemudian atas tayangan. Ada lagi atau langsung jawab aja? Langsung aja ya. Ya, baik. Permasalahan itu pasti datangnya dari lingkup terkecil dulu ya. Biasanya kita lakukan di awal itu memang kenapa di kelas kita harus kuatkan dulu di kelas anak-anak kita itu berharap di luar itu tidak akan terjadi gejolak-gejolak baru gitu. Makanya diharapkan guru-guru itu bisa membuat penyelesaian masalah yang memang bisa menguntungkan win-win solution yang tadi kita harapkan di awal gitu. Jadi anak dapat menguatkan dirinya juga gitu. Tapi permasalahan itu tidak melebar jadinya gitu. Nah, gimana kalau memang sudah terjadi permasalahan di lingkup sekolah pasti udah jadi lebih besar gitu kan ya. Dan penjelasan ini nggak mungkin cuma hanya satu guru yang bisa berperan gitu. Berarti harus ada rule gitu, harus ada memang kesepakatan bersama yang tadi kemudian juga sudah sebutkan. Kita harus bikin suatu komitmen bersama gitu, atau bikin keyakinan sekolah. Berarti jadinya kita harus bikin keyakinan sekolah dari lingkup terkecil, kelas-kelas mungkin kita kumpulkan guru-guru, jadi kita berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian kita kumpulkan bersama untuk membuat suatu keyakinan sekolah yang kita bisa terapkan bersama-sama gitu. Mungkin ada input dari kelasnya melakukan resolusi berhasil nih, oke kita masukkan ke dalam keyakinan sekolah kita bahwa setiap permasalahan kita lakukan dengan melakukan resolusi gitu. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan itu gitu, kita tentukan juga PSC-nya, mungkin bisa OAC, mungkin bisa guru olahraga dan sebagainya, tentu dengan berkoordinasi dengan guru kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya perlu konsisten, perlu komitmen bersama. Pelaksanaannya nggak mungkin setelah kita bikin kesepakatan bersama, kita rapat bersama bareng, kemudian tapi tidak konsisten, tidak ada komitmen bersama, itu juga nggak bakal selesai juga gitu. Akhirnya selesai guru itu lagi, tapi tidak membahas yang lainnya. Makanya kenapa di kelas-kelas itu perlu dikuatkan dulu supaya tidak ada permasalahan besar untuk satu sekolah gitu. Jadi kita bisa pertama kita bisa saling berkolaborasi, tentu kita berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana kita harus membuat sebuah keyakinan sekolah, kemudian kita berkumpul bersama guru untuk membahas hal ini gitu ya. Kemudian apa yang mau kita masukkan dalam keyakinan sekolah bersama gitu. Nah,
Kemudian yang selanjutnya yaitu lakukan itu dengan komitmen dan konsistensi. Jadi guru ini sudah konsisten gitu, tapi guru yang satu kalau konsisten gak ketemu juga, jadi nggak selesai gitu. Jadi memang harus perlu ada konsisten dan komitmen bersama. Nah di akhir kalau ada evaluasi, refleksi dan sebagainya, kira-kira apa yang sudah kita jalankan ini berhasil enggak gitu, menekan enggak angka permasalahan anak-anak gitu. Itu perlu kita evaluasi, perlu kita refleksi gitu. Kalau apa yang kita sudah lakukan, keyakinan kelas bersama yang sudah kita komitmen bersama, kemudian berhasil memperkecil segala gejolak-gejolak anak-anak, berarti sudah bagus, sudah bisa kita lakukan lagi kemudian hari. Seperti itu mungkin kemudian. Terima kasih. Boleh kami silakan. Ya, terima kasih kepada narasumber Bu Hadi Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat menarik tentang budaya positif. Saya selaku guru olahraga, selama saya mengajar budaya positif ini pastinya di dalam kelas sering diulang-ulang sama guru. Ya, jadi ternyata budaya positif ini setelah saya pikir, ini benar atau enggak ya menurut narasumber, setelah saya pikir ternyata budaya positif ini harus tertular juga budaya positif di rumah. Karena budaya positif kita terapkan di sekolah, nanti dia kembali lagi ke rumah dengan kondisi kita nggak tahu budaya positif apa seperti apa yang ada di rumah. Karena waktu dia belajar di sekolah dengan waktu dia bersama keluarga itu lebih lama di rumah daripada di sekolah. Nah mungkin saya sempat berpikir tadi setelah dia bertanya, kita juga selain budaya positif itu ada keyakinan kelas, itu juga harus ada keyakinan sekolah. Yaitu keyakinan sekolah itu kita buat itu jadi semua kelas itu sama, membahas budaya positif itu sama, peraturannya sama, caranya sama, seperti apa itu harus sama. Karena biar tidak bergesekan dengan budaya positif yang sudah saya terapkan di bidang olahraga. Ketika budaya positif di kelas lain mungkin berbeda sama saya, akhirnya berbenturan di situ. Nah jadi budaya positif ini harus dibuat kesepakatan menjadi budaya positif di sekolah. Nah seperti itu, dan tentang budaya positif ini mungkin ke depannya ya, ini mah usul saya, ini bukan hanya didengar sama guru, tapi budaya positif ini juga harus didengar sama orang tua. Bahwasanya budaya positif itu tadi cara kita berkata dengan anak sebagaimana, bagaimana kita menerapkan budaya yang ada di sekolah diterapkan di rumah. Nah mungkin itu aja. Kalau dari pertanyaan ya bagaimana ya, maksudnya saya tuh kadang-kadang suka gergetan aja gitu loh, melihat kayaknya saya kurang gimana ya, padahal selalu diulang gitu. Ternyata perkataan-perkataan yang terjadi di sekolah itu sering diulang. Makanya saya tuh bagaimana ini ya, apa di rumah data pas saya pernah ngobrol dengan satu anak, ternyata dia di rumah itu ibunya kerja, bapaknya kerja, dia main dengan anak SMP yang tidak sekolah, dengan anak yang merokok. Dengan kondisi seperti itu ternyata terkontaminasi. Ibaratnya kita udah bungkus sapi nih makanan, di luar ada laler hijau, ada laler hijau yang belum bikin penyakit. Nah ternyata emang konsep ini nih bagus banget kepada narasumber. Mungkin usul saya ke depannya ini harus diterapkan di budaya positif di rumah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Bui saran dan simulasinya. Dan sedikit Bapak betul sekali Bapak Ibu bahwa budaya positif memang tidak bisa diterapkan di satu sisi gitu. Tapi kita mulai di sekolah kita, mulai di kelas kita gitu. Memang betul kita harus bikin dari awal kesepakatan kelas, kemudian kita jadikan dia keyakinan sekolah, dan ini kita tularkan ke orang tua supaya menjadi keyakinan rumah juga gitu ya. Nah kalau semua ini sudah pokok bisa berjalan, insya Allah anak itu akan apa ya, jadi timbul motivasi intrinsiknya tuh dia
mau jadi baik itu memang lebih karena dia sadar baik itu penting gitu, baik itu keren, baik itu bagus gitu. Nah memang harus ada kerjasama bersama soal ini gitu. Nah kita mulai hari ini, kita mulai dari kelas kita buat kelas kita menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa kita laksanakan di kelas gitu. Dengan harapan ketika di kelas sudah oke, kita akan bangun itu di sekolah gitu. Kita sama-sama kita buat keyakinan sekolah yang betul kata Pak Dwi, jangan sampai berbenturan antara satu guru dengan guru yang lain. Makanya kita perlu koordinasi bersama gitu ya. Kita perlu ngobrol bersama untuk membentuk sebuah keyakinan kelas yang bisa berlandaskan dari visi yang sudah kita buat, visi sekolah ini bawa kemana gitu, kita mau bawa kemana anak-anak kita, mau kita jadikan apa anak-anak kita. Mungkin landasannya dari itu ya, dari visi dulu. Dari visi kita menjadikan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berarti nanti dari situ kita ciptakan keyakinan kelas yang sesuai dengan profil Pancasila gitu. Nah ini kemudian kita sosialisasikan betul ke orang tua. Harapan-harapan kita, mimpi kita, itu kita sosialisasikan ke orang tua supaya budaya positif itu juga bisa dikeluarkan di rumah. Paling tidak ketika di rumah udah oke, di sekolah oke, anak-anak kemana-mana kuat, mandirinya hebat gitu. Jadi yang seperti kata pada dari terkontaminasi yang ngaruh gitu, yang ada lalat hijau nggak ngefek gitu ya. Jadi karena memang di rumah, di sekolahnya dia sudah kuat, sudah bagus. Ini jadi PR kita bersama Pak Dwi. Mudah-mudahan di mana-mana bisa menjalankan keyakinan sekolah bersama yang bisa kita keluarkan ke orang tua juga. Jadi SD Ragunan Mana punya murid-murid yang memang tidak hanya berprestasi, tapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian. Jadi ada lagi Bapak Ibu? Boleh, Bulina silakan. Baik, terima kasih Bu Aina atas waktunya. Ini yang mau saya tanyakan, saya juga tadi kaget kelas 1 ya, baru masuk. Ditanya dulu saya, Bu, tadi dia ngomong maaf barang laki-laki. Pokoknya banyak protes yang dia bilang, Bu, dia ngomong kasar, kamu ada itu kan, barang laki-laki, dan kalau itu kan, mungkin di situ, terutama orang belakang kayaknya gitu kan. Kok bisa ya, dari mana? Gimana Bu kalau seandainya di sekolah ini kita kasih kesempatan, misalnya ada slogan, begitu masuk ke dalam lingkungan sekolah, terima kasih untuk berbicara yang baik dan sopan. Gimana ya? Jadi anak-anak ada takut ngomongnya kayak gitu enggak berani. Jadi kita bilang aja atasnya terima kasih untuk berbicara yang baik dan sopan di sekolah. Ya mungkin itu kali ya. Sore kok setiap hari ada ngomongnya kayak gitu dulu. Jadi setiap hari berulang. Saya kaget di kelas 1 menurut saya nggak perlu begitu pun dorong. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rita, betul sekali. Anak apalagi anak kelas 1 ya, yang baru datang dari rumah ibaratnya. Belum kita masukin apa-apa nih ya, Bu Rina kelas 1 ya gitu. Tapi betul, surat Bu Rina luar biasa juga. Jadi kita bisa buat slogan di depan gitu ya. Begitu orang masuk, oh iya udah ada rem di situ gitu ya. Udah ada pembiasaan di situ bahwa di sini cuman buat tempatnya berkata baik dan sopan gitu ya, dan membiasakan untuk berkata baik dan sopan, betul juga boleh. Jadi nanti mungkin kita sama-sama ya, kita bisa konsultasikan kepada kepala sekolah dan bekerjasama dengan bapak ibu guru mau buat seperti apa. Begitu anak masuk udah merasa dirinya oh iya saya harus menjadi baik, keluar dari sini pun harus jadi baik. Jadi ini bagian dari tempat kita untuk menuntun murid-murid kita menjadi anak-anak yang hebat, yang anak-anak yang belajar bermakna, dan akhirnya nanti dia bisa mengembangkan ilmunya di luar sana. Sudah terima kasih Bu Lina atas masukannya. Mungkin di kelas-kelas juga bisa kita lakukan itu ya. Sudah memasang-pasang slogan-slogan, memasang poster-poster yang mengajak buat untuk membiasakan anak-anak
berlaku, berkata, dan berbuat yang baik dan positif. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, boleh, silakan. Terima kasih Bu Sakina, mohon izin Bapak Ibu. Aina boleh ditampilkan 5 posisi kontrol. Oke, ini 5 posisi kontrol yang mungkin tidak sengaja biasa saya ucapkan ya, Bu. Nah, dari 5 posisi kontrol ini ada pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Kemungkinan yang ideal adalah manajer ya Bu. Nah, yang apa atau caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang posisi kontrol manajer dalam menghadapi anak? Itu aja Bu Aina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Hari atas masukannya. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, kalau menjadi seorang manajer, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Gitu. Ada masukan dari Bapak Ibu dulu? Ibaratnya kita seorang pemimpin perusahaan, seorang manajer, berarti kita harus punya sesuatu yang bisa kita latih atau bisa kita kembangkan gitu. Kira-kira ada masukan? Ya kemudian Saya ketika seorang di posisi manajer itu kan ibaratnya harus mengontrol satu, yang kedua adalah dia bisa memotivasi, lalu dia bisa menumbuhkan menumbuhkan ide-ide gitu ya kepada orang yang diajak bicara. Jadi kalau menurut saya dari kontrol manajer ini seseorang guru itu harus bisa pertama dia mengontrol, dia betul-betul menjaga gitu ya anak-anak dari hal-hal yang negatif, seperti biasa negatif yang tadi Pak bilang bahwa dari rumah gitu kan. Lalu setelah itu baru dia dimotivasi, dia diberikan arahan-arahan itu, dan ketika ada solusi yang ingin dilakukan sebisa mungkin itu solusi dari anak itu sendiri. ya betul. Ada lagi Pak Raja mau nambahin mungkin? Ya baik, terima kasih. Ya, saya mau menyetujui apa yang sudah disampaikan. Jadi memang seorang manajer itu posisinya manage itu artinya mengontrol apa yang kita harus kontrol. Yang pertama kita kontrol dulu diri kita sendiri. Bisa nggak kita kontrol? Jangan-jangan kita seorang emosional sehingga kita pada saat kita melakukan kontrol terhadap anak, posisi kita sudah emosional, namun nanti outputnya juga kurang bagus anak. Yang seharusnya kita emosi, dan kita belum bisa mengontrol diri, akhirnya kita emosi kepada anak. Yang kedua, berikan motivasi intrinsik juga. Kita berikan dia itu motivasi intrinsik supaya dia itu punya tanggung jawab terhadap dirinya, lingkungan sekitarnya, dan tentu saja dia tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sebagai siswa ya sebagai pelajar tanggung jawab dia sebagai pelajar yang membuat PR, piket dan sebagainya. Ya betul Pak Aldi bilang ini posisi yang paling tepat untuk kita sebagai seorang guru, itu sebagai manajer ya, karena guru itu sebagai ya sebagai motivator, tapi juga bisa guru itu sebagai manajer, segala-galanya memang harus dimiliki oleh guru, apalagi kita punya siswa yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Saya rasa itu saja barangkali tambah dari saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Raja. Ya betul sekali Bapak Ibu, masukan dari Bu Dian dan Bu Raja bahwa kita untuk menjadi seorang manajer pastinya yang pertama kita tahu dulu ilmu itu. Gimana sih untuk menjadi seorang manajer gitu, untuk menjadi pemimpin gitu. Di sini kan kita lihat bahwa kata-kata yang ditampilkan yang biasa diucapkan oleh seorang manajer adalah bukan kata-kata menyuruh, bukan kata-kata menghujat, bukan kata-kata untuk menyalahkan, tidak, tapi mengembalikan
orang itu untuk bagaimana menyelesaikannya sendiri gitu. Dia untuk mengajak untuk berpikir, kira-kira kamu kalau dalam kondisi ini apa yang harus kamu lakukan. Jadi bagaimana kita bisa memberi kesempatan kepada anak untuk bisa mengeluarkan idenya sendiri, mengeluarkan unek-uneknya sendiri, kemudian dia carikan solusinya. Mungkin itu. Jadi seorang manajer kita bisa memberi ruang kepada anak untuk bisa membuktikan bahwa dia mampu. Itu dulu. Kemudian kita kasih dia kesempatan untuk mengekspresikannya. Jadi kalau pertama kita udah tahu ilmunya, oh bisa ini ya untuk jadi manajer, untuk nggak emosional seperti ini, untuk mendelegasi sesuatu seperti ini dan sebagainya. Baru kita bisa terapkan itu. Kita kasih ruang anak kita untuk bisa mengeksplor ide-idenya gitu. Jadi kalau masalahnya ini harusnya gimana ya? Dia cari sendiri. Nah biasanya untuk dapat hal-hal untuk memperoleh jawabannya itu, dia juga biasanya dari teman bisa atau dari masukan kita yang kadang kita berikan nasihat secara bersama-sama di kelas, itu juga dia akan memetik sendiri gitu. Jadi betul kalau ini kiat-kiat dari dia harus bisa memotivasi, kemudian dari kesempatan anak untuk bisa berdiri tegak sendiri dan sebagainya. Itu adalah fungsi kita sebagai seorang manajer. Mungkin seperti itu Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Hari. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya butuh testimoni kali ya dari Bapak Ibu guru setelah saya memaparkan ini. Ada nggak kira-kira yang membekas atau ada ilmu barukah yang bisa Bapak Ibu terapkan atas apa yang sudah saya berikan? Mungkin ada Bu, Bapak Ibu mau tanya teman-teman atau mau merefleksi saya juga boleh, silakan. Bu Citra atau siapa? Testimoni aja Bu Citra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya ini tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa dan bermanfaat sekali untuk kita semua juga guru-guru, karena yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah ini juga. Dan semoga bisa diambil yang baiknya untuk kita semua dan manfaatnya sudah pasti. Semoga sukses. Terima kasih Bu Citra. Dan satu lagi Bu, mungkin ada. Ayo Bu Yuli, silakan. Atau Uti, ayo. Bu Lina, ayo Bu Lina, mungkin ayo. Kira-kira ada yang merubah paradigma pikirannya gitu Kak? Dengan apa mungkin kita kan, oh iya berarti besok saya harus jadi seorang manajer nih buat kawan saya dan sebagainya. Oh iya saya harus menciptakan keyakinan kelas dan sebagainya biar anak-anak terkondisikan dengan baik gitu. Jadi kalau udah bagus di kelas, insya Allah keluar nanti dia akan bisa mewakili teman-temannya. Kita harapkan kan seperti itu gitu ya. Jadi keren di kelasnya, nanti di luar bisa dilakukan teman-temannya. Paling kalau ada teman-temannya yang ngomong yang kurang bagus, dia bisa bantu mengoreksi, jangan gitu beristighfar atau apa gitu, minta maaf dan sebagainya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Desi mau memberikan sesuatu? Ayo Bu Desi silakan. Ayo, mau apa? Terima kasih Bu Hana. Saya mau bertanya, ya yang sudah dijelaskan tadi kan banyak pertanyaan mengenai solusi ya Ibu tentang budaya positif di sekolah. Nah, yang jadi pertanyaannya, perlu nggak kalau kita beri hukuman atau ya punishment yang bersifatnya mendidik, karena kan budaya positif itu bukan cuma hanya kata-kata aja tapi ada perbuatan juga. Nah itu yang mau saya tanyakan, baiknya seperti apa hukuman yang kita harus berikan kepada anak. Ya baik, terima kasih Bu Desi. Jadi kita di sini diajar untuk bagaimana anak itu bisa timbul motivasi intrinsiknya.
Jadi anak itu baik bukan karena dari eksternal, dari motivasi eksternal. Dia baik bukan karena hukuman, dia baik bukan karena dapat reward dan sebagainya gitu. Tapi dia baik benar-benar karena ingin dari dalam hatinya sendiri. Memang saya ingin menjadi orang baik seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nanti menerapkan hukuman, konsekuensi, kalau sekarang mungkin mainnya lebih ke konsekuensi ya. Memang ada aturan-aturan yang memang ada konsekuensinya ketika memang dilakukan sesuatu yang salah. Nah ini bisa kita sepakati, bisa kita jadikan keyakinan kelas hukuman itu. Gitu. Jadi di sini anak kita ajak untuk bagaimana hukuman itu tidak menjadikan dia menjadi anak yang merasa jadi bersalah dan seperti tadi ya. Gitu. Dan kita tidak jadi orang yang menjadi penghukum juga. Gitu. Kita kembalikan. Berarti ada cara untuk menghindari terjadi hukuman atau mengganti hukuman itu dengan bagaimana anak-anak memaknai sebuah kesalahannya itu bisa menjadi motivasi intrinsik buat dia gitu. Kalau bisa sih hukuman itu kita balikan gitu. Jadi kamu nanti seperti apa? Kira-kira biasanya seperti apa? Dia akan berpikir sendiri gitu. Walaupun memang semua ada konsekuensinya. Dan kita yakini bareng, kita yakini bersama bahwa kita mau anak-anak itu tampil, anak itu menjadi anak-anak yang memang berhasil karena kesadaran sendiri, bukan karena pengaruh-pengaruh dari luar. Seperti itu yang berisi gitu. Jadi dia berubah bukan karena hukuman, dia berubah bukan karena penghargaan, tapi memang karena kemauannya sendiri. Itu yang akan kita tanamkan di sini gitu. Seperti itu yang berisi gitu. Jadi mungkin ya, kita sudah mulai menghilangkan hukuman gitu. Tapi kita kembalikan kepada anak untuk kita ajak bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu, dan itu akan menjadi pembelajaran sendiri buat dia. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas kehadirannya dalam pemaparan dan pembahasan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita di SDN Ragunan Mangapani. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat Raina. Terima kasih super sekali Raina Sakinah telah memaparkan aksi nyatanya di modul 14 tentang budaya positif. Semoga ini bisa kita realisasikan, implementasikan, dan menjadi sebuah budaya yang positif bagi anak-anak dan bagi kita juga. Semoga sukses selalu Bu Raina, sukses berkelanjutan, dan buat Bapak Ibu juga sukses selalu. Mari Bapak Ibu, sudah cukup acara kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Bagaimana ada orang tua di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Hari ini datang ke sekolah gimana perasaannya? Semangat? Atau gembira? Mudah-mudahan semangat kamu, gembiranya kamu hari ini terus ada ya setiap hari, karena niat kita buat sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Yang ilmunya itu nanti pasti buat kamu juga, buat keberhasilan kamu di masa depan. Jadi anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan buat sebuah keyakinan kelas dulu ya. Kita akan buat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa aja nilai-nilai positif yang ingin kita terapkan di kelas kita gitu. Misalnya kamu pengen kelas kita nyaman. Nah, untuk kelas yang nyaman itu harus bagaimana? Berarti kita buat keyakinan. Berarti harus tenang, tidak berisik, terus bisa tepat waktu, datang tepat waktu gitu ya.
dan sebagainya gitu. Jadi ini maunya kamu apa? Mau kita buat kelas kita ini seperti apa? Itu kamu yang merencanakan semuanya. Nah nanti kalau semuanya sudah memberi pendapat, maka nanti kita simpulkan kira-kira yang sudah sama-sama kita jadikan satu. Jadi kita akan jadi kesimpulan itu dari kelas kita. Bisa? Oke, siap semuanya? Oke, caranya gini. Jadi gue nanti akan kasih kalian posisi seperti ini, orang satu. Nah nanti kalian tuliskan apa yang mau kalian terapkan di kelas kita, masuk kelas kita ini gitu ya. Kelas apa yang mau kita laksanakan bareng-bareng gitu, biar kelas kita jadi nyaman, jadi kompak, kemudian pembelajaran jadi bermakna buat semuanya gitu ya. Jadi semuanya bisa merasakan keseruan dalam belajar. Paham ya? Bisa? Oke, kasih dulu ya, seperti ya. Siapa alat tulisnya? Oke, yang sudah boleh ditempel di sini ya. Di sini. Nyaman, tidak berantakan, tidak berisik. Nyaman, tidak berantakan, tidak berisik. Terus ada lagi apa nih, Ma? Harus rapi dan bersih dan nyaman dan tidak berisik. Harus rapi, bersih, nyaman, dan tidak berisik. Yang kalau bisa. Ini ada lagi tidak boros. Ya betul nggak? Tidak boleh Oh tidak boleh. terlambat jika terlambat menghafal lagu wajib. Wah, tidak boleh terlambat jika terlambat menghafal lagu wajib. Tidak berisik di dalam kelas. Kita harus kompak. Nanti buat. Terus lagi. Oh, baru pertama dulu. Tidak boleh berisik saat pelajaran akan dimulai. Tidak boleh berisik. Banyak tadi ya, tidak boleh berisik ya. Terus Saya pengen kelas saya tidak berisik ketika ibu guru sedang menjelaskan pelajaran atau materi. ya, oke. Terus satu lagi. Tidak boleh menyebutkan orang tua. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Maksudnya mengejek ya, berarti ya. Oke, siap. Terima kasih ya semua. Udah belum? Udah, sudah sama. Gantian ada lagi yang mau bacain apa? Boleh. Gantian dua. Bersih rapi, tidak ribut di kelas, damai saling menghargai. Bersih, rapi ya. Tidak bercanda saat jam pelajaran dan mendengarkan guru saat menjelaskan. Tidak berisik, tidak bercanda saat jam pelajaran. Terus apa lagi? Tidak gaduh saat jam pelajaran dan tidak menyontek saat jam pelajaran. Tidak menyontek. Terus Aku mau kelas rapi, bersih atau tidak bersih, ramah dengan lingkungan sekolah. Tidak ada yang berisik dan tidak boleh berantem maksudnya berkelahi ya. Tidak boleh bercanda jika guru lagi menjelaskan materi, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, tidak boleh bercanda, datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh menyontek saat belajar. Tidak boleh menyontek. Lebih bersih dan tidak berantakan. Ya, terus. Ya, gantian lagi. Siapa yang mau baca? Dahran, boleh. Ada tiga. Jika ingin kemana-mana saat jam pelajaran harus izin kepada bu guru dan jika guru sedang menjelaskan harus mendengarkan dengan baik. Ya, bagus banget ya keinginannya. Luar biasa. Harus jujur dan tidak boleh berkata kasar. Harus kerjakan setiap hari dan jujur. Tidak berisik, nyaman, bersih, melaksanakan piket.
yang terlambat harus dihukum dan kerjakan. Udah. Kerjaan tugas. Ya. Saya berpikir kelas dan datang sekolah gembira senang. Ya. Oke, baris keempat ada yang mau bacain boleh. Ya. Jadi nyaman, tertib dan tidak berisik. Tidak berbicara kasar, mengajarkan kita sendiri, tidak bercanda saat di rumah. Ya, tidak bercanda, tidak berbicara kotor, Saya komunikasi sopan dan sopan dan tertib. Ya. saya pernah kelas mempunyai ide yang kreatif dan berkata kasar, menaati apa yang dikatakan ibu. Ya. Ya, tertib dan netral. Oke, dari semua, terima kasih Saskia. Dari semua yang kalian inginkan, kita bisa. Tadi banyak yang mirip-mirip ya, yang sama-sama ya. Yang pertama kira-kira yang masih ingat apa? Maunya kelas seperti apa? Tidak berisik. Tidak boleh berisik. Tidak berisik, kelas yang tidak berisik, ya. Terus apa lagi? Tidak telat. Oh, datang tidak telat. Datang tidak telat. Terus apa lagi? Tidak boleh mengatakan nama orang tua. Oh iya, tidak boleh mengejek ya. Tidak boleh mengejek. Apalagi masih ingat? Kalau lagi belajar, tidak boleh menyontek. Betul. Tidak boleh menyontek. Terus apa lagi? Ini tadi ada yang bicara, yang mau jujur. Benar ya? Jujur, berkata baik. Terus aku mau kelasnya rapi, bersih. Rata-rata semua kelasnya mau rapi dan bersih kan? Kelasnya rapi dan bersih. Rapi dan bersih. Terus apa lagi? Jujur. Terus ada lagi rapi bersih. Jika ingin ke kamar mandi izin, berarti izin keluar kelas. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Apa lagi? Tidak berkata kasar, sama yang lain, tidak boleh mengejek atau berkata kasar, sama ya. Berkata kasar. Terus apa lagi tadi? Nyaman, tidak berantakan, tidak berisik, bersih, tidak berantakan. Berpikir bertiket kelas. Kemudian berpikir kreatif. Berarti belajar aktif ya, berpikir kreatif. Ada lagi? Mengerjakan awal sendiri, tidak berbicara kasar, tidak bercanda. Mengerjakan sendiri. Berarti tidak menyontek, sama ya? Mengerjakan sendiri sama tidak mengerjakan sendiri. Ada lagi nggak? Sudah masuk semua? Oke, nah anak-anak, ini adalah kesepakatan yang mau kita yakini semua. Kalian ingin meyakini kelas tidak berisik. Nah, ini kata-katanya masih belum positif nih, masih tidak berisik. Kita akan rubah kata-kata ini menjadi kata-kata yang positif. Positif itu berarti kata-kata yang baik, yang tidak, kalau bisa tidak ada kata tidaknya. Gitu ya. Kalau tidak berisik berarti kita mau kelasnya apa? Aman. Kesepakatan kelas. Oke, kalau kita nggak mau berisik, berarti kita harus tidak berisik. Diganti apa? Kelasnya? Kelasnya nyaman,
ya? Semuanya tertib ya, benar nggak? Ayo. Berarti tidak berisik berarti. Kelas tertib dan nyaman. Jadi ya. Terus yang kedua, datang tidak telat berarti. Nah, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Tidak boleh mengejek atau berkata kasar. Berarti apa? Berbicara sopan, betul. Bersikap dan berbicara sopan. Tidak boleh menyontek. Mengerjakan sendiri. Ya, mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas sendiri. Kemudian apa lagi? Yang kelima, kelas rapi dan bersih. Bisa dimasukin ke poin nomor 1 ya. Kelas tertib, nyaman dan bersih. Bisa ya? Serta bersih ya. Nanti dana kita pilih. Kelas tertib, nyaman, bersih. Oke. Kemudian jujur. Berarti apa? Bersikap dan berbicara sopan dan jujur. Masukin sini ya. Betul ya? Gabungin nggak? Bersikap dan berbicara sopan atau berbuat jujur, jujur dan bertanggung jawab. Itu. Masukin, bikin lagi sendiri. Jadi nomor 5 ya. Berlaku jujur dan bertanggung jawab. Nomor 6. Izin keluar kelas. Gimana? Izin saat keluar kelas gitu ya. Izin saat keluar kelas. Oke, yang ke-7 berpikir kritis. Yang 9 berpikir kritis. 8 berpikir kritis. Kita masukin jadi apa kata-katanya? Aktif dalam pembelajaran. Gitu ya. Jadi kan kalian nanti kalau berpikir kalian boleh bertanya, silakan bertanya dengan bahasa yang sopan, kemudian boleh saling berdiskusi dan sebagainya gitu ya. Berarti aktif saat pembelajaran. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tambahin? Cukup? Cukup. Oke, kita baca sama-sama semuanya kesepakatan. Ini keyakinan ya. Keyakinan. Kelas. Oke. Yang pertama keyakinan kelas kita apa? 1. Kelas tertib, nyaman dan bersih. Kemudian yang kedua, tentang tepat waktu. Yang ketiga, bersikap dan berbicara sopan. Yang keempat, mengerjakan tugas sendiri. Artinya tidak nyontek, tidak ini gitu ya. Tapi kalau nanti ada tugas misalnya harus berkelompok, boleh saling berdiskusi. Kemudian yang kelima, berlaku jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Yang keenam, saat keluar kelas. Dan yang ketujuh, aktif saat pembelajaran. Bagaimana semuanya? Sudah yakin dan sepakat? Baik. Tepuk tangan buat semuanya. Semangat buat menjalani ini dan kita ciptakan kelas kita yang benar-benar nyaman sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gue harap kalian bisa laksanakan keyakinan kelas ini dengan baik. Jadi kalau kita mau berbuat, kita pikir sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas kita. Jadi ada remnya.
Ya, jadi kalian akan jadi anak-anak yang keluar dari kelas penuh dengan bisa mewarnai lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang baik. Paham semuanya? Oke, terima kasih. Kita sudah selesai melakukan kegiatan kelas. Nanti kita rapikan ya keyakinan kelas ini. Jadi nanti kita tempel di dinding kita supaya menjadi pengingat selalu buat kita semua. Baik anak-anak, sebelumnya tepuk semangat. Utang buat kita semua. Zahran, akhir-akhir ini Bu In perhatikan kamu sering terlambat ke sekolah ya? Iya Bu, maaf Bu. Kamu tahu kan kalau terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan? Ya Bu. Nah, Bu In tahu suatu kesalahan itu memang suatu proses dalam pembelajaran. Tapi yang lebih penting adalah kamu menyadari kesalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kira-kira apa sih alasannya kenapa kamu bisa terlambat? Saya bergadang sambil bermain HP Bu sampai larut malam dan saya pun bermalaman Bu, dan itu yang membuat alasan saya terlambat ke sekolah Bu. Oh, kamu jadi begadang sampai larut malam. Nah, kira-kira datang terlambat ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas tidak? Bu, Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin tidak tepat waktu Bu. Menurut kamu disiplin dan tepat waktu itu penting tidak ya? Penting Bu. Nah, karena penting, kira-kira bagaimana kamu harus menyelesaikan masalah ini? Saya berjanji tidak akan bangun kesiangan lagi, dan saya pun berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah Bu. Dan saya janji tidak akan bergadang sampai larut malam lagi. Nah, kira-kira kamu bisa melakukan itu, Zahran? Bisa Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu bisa menepati janji kamu dan kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Nah, baik Zahran, lebih semangat lagi ya kamu untuk belajarnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Zahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahran kelas 5C. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi oleh Bu Guru dalam menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah dan saya akan menjadi orang yang tepat waktu. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.